Sobat PFN, bertemu kembali di podcast Cerita di Balik Layar. Mungkin teman-teman bingung, kenapa hostnya berubah dari episode-episode sebelumnya. Kemarin ada Rory Astomo, lalu ada Helda Fritka, lalu saya kembali. Kenalkan saya Raka Kakak Praditya, saya pernah menjadi narasumber. Namun hari ini saya mencoba mengambil alih sedikit podcastnya. Kebetulan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh gadis cantik yang banyak dikelilingi pria sih biasanya. Betul tidak ya? Oh, betul ya? Salah sekali ya. Salah sekali ya. Iya. Oke, boleh perkenalkan diri nih. Siapa nih, Perkenalkan Kak? nama aku apa saya apa? Terserah, bebas. Mau gue lo juga apa sih sebenarnya? Nama saya Diah Permata Permata. Iya. Oke, dari mana Kak dia? dari Jawab. tadi. Udah basi banget ya. Dari Canda. ini dari apanya ya? Maksudnya? Dari kota mana mungkin sebelumnya, lahir di mana, besar di mana? Oh, kalau kota dari kota Sumatera, Bengkulu ya. Oh, Bengkulu. Iya, betul. Ngerantau ke sini berarti? Betul. Sejak kapan ngerantau tuh? Sejak 2022 sih, baru sih 2022 awal. Sebelumnya ada di Sumatera? Sebelumnya ada di Jogja. Sebentar nih, maksudnya gimana? Kok dari Sumatera ke Jogja, boleh kita tarik garis lurus dulu nih. Kecilnya di Kecilnya di Bengkulu di Sumatera. sampai SMA, kuliah merantau ke Jogja. Iya. Oke. Jadi di Jogja itu adalah kuliah ya, Iya, betul. berarti ya kegiatannya kuliah. Lalu dari di Jogja kuliah sampai lulus. Sampai lulus baru ke Jakarta. Berarti setelah lulus langsung ke Jakarta atau sempat stay di Jogja dulu? Stay di Jogja beberapa waktu buat ambil intern. Terus ke Jakarta. Di Jakarta lo waktu itu dulu kuliah ngambil jurusan apa? Jurusan psikologi. Psikologi. Iya, Oh, bisa betul. membaca orang-orang lah ya, Nah, bisa setidaknya dong. ya. Oke. Tapi jangan baca saya dulu hari ini. Kita mau ngulik Kak Diahnya kebetulan. Kak Diah, berarti sudah bekerja di PFN berapa lama? Kurang lebih Oktober itu 1 tahun ya. Berarti kalau sekarang Juli berapa ya? Kurang lebih 9 bulan? Iya, sekitar segituan sih. Oke. Bekerja di PFN sebagai di divisi Human Capital Management. HCM, Iya, Human betul. Capital. Oke, yang ngurusin karyawan, yang ngurusin gaji, gitu-gitu ya berarti ya Iya. kerjaannya ya. Oke, cukup memuakan. Cukup memusingkan kah kerjaannya selama ini? Lumayan, tapi enjoy aja. Enjoy aja. Iya. Tapi sebelumnya tiba-tiba ke HCM. Apakah sebelumnya ada pengalaman di dunia HR atau dunia HCM gitu? Iya, sebelumnya aku juga HR. Kebetulan juga di kuliah aku jurusan psikologi. Psikologinya itu bagian buat informasi aja, psikologi itu nggak hanya klinis gitu kan. Yang orang tahu kan psikologi itu lulusan psikologi jadi psikolog. Cuman sebenarnya di psikologi itu ada beberapa lagi bidangnya. Ada yang klinis itu jadi psikolog, terus ada juga yang industri. Nah kalau yang industri itu ke HR kayak aku sekarang ini gitu. Oh, jadi dari dulu kamu memang ambil untuk yang industri Iya lah. betul, di perusahaan. Kenapa tertarik dengan psikologi kalau kita tarik ke belakang lagi nih? Kalau psikologi sendiri sih tertarik itu yang pertama memang apa ya, dari awal psikologi itu kita tuh bisa mempelajari manusia gitu loh. Jadi dari dulu aku suka banget mempelajari karakter-karakter manusia gitu kan. Iya betul. Terus tapi seiring berjalannya waktu kuliah itu ternyata ada jurusan bidangnya lagi yaitu industri. Aku jadi lebih tertarik industri karena di industri itu kita mempelajari karakter di karyawannya sendiri di perusahaan gitu. Beda sama klinis tadi, kita mempelajari karakter manusia di bidang klinisnya gitu, di bidang seperti mental health dan lain-lain gitu kan. Lebih menarik aja sih. Lebih gitu. menarik. Jadi suka banget untuk mempelajari karakter seseorang. Iya betul. Agak judging nggak nih kebetulan nih? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya, nggak boleh loh ya, nggak boleh nggak judging boleh ya. dong, iya. Benar-benar. Lalu berarti tadi akhirnya sebelumnya sudah pernah di HR juga di salah satu perusahaan ya berarti ya? Iya betul, swasta. Swasta. Berapa lama kerja di situ juga? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Iya, pernah intern juga 6 bulan di swasta lain. Pernah intern juga di, boleh disebutin ya, di kementerian. Boleh nggak apa-apa. Pernah intern juga di kementerian. Cuman kan waktu itu kan saya kadang nggak aku maaf ya. Apa-apa. Santai aja kita. Kebetulan tuh lulusan
pandemi ya. Jadi banyak kekurangan pengalaman di bidang intern gitu. Jadi banyak internnya gitu. Pernah di intern di kementerian, di swasta juga pernah. Jadi banyak banget aku internnya. Kalau lulusan pandemi berarti sempat merasa kesulitan gak sih? Karena kan tadi dari psikolog tadi mempelajari karakter seseorang. Mungkin lebih banyak prakteknya mungkin ya gitu ya. Kalau bisa kita bilang. Nah, lulusan pandemi COVID kemarin itu apakah jadi penghalang atau jadi malah terhambat belajarnya selama tadi akhirnya karena pandemi nggak bisa ketemu orang, nggak bisa gimana-gimana gitu. Apa jadi tantangan nggak sendiri buat Kak Dia? Tentu sih jadi tantangan karena kan pandemi waktu itu lagi tinggi-tingginya ya. Jadi bener-bener ada zona merah, zona segala macam itu. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Akhirnya berdampak pada saat saya kuliah itu internnya nggak boleh offline, banyak online. Kalaupun mau offline itu di kota sendiri aja atau enggak di zona hijau gitu loh. Kebetulan pada saat itu tuh zona hijau bener-bener adanya di daerah-daerah yang jauh dan nggak ada yang buka intern juga. Jadi tantangannya itu bener-bener kadang ngerasa kurang aja pengalamannya. Jadi makanya kebanyakan intern gitu kayaknya. Tapi ya bersyukurnya tetap masih bisa intern walaupun banyak ya online juga ya. Iya. Gitu. Tapi ya tadi semua berdampak sih Kak, nggak cuman psikolog ya kebetulan, cuman semua juga. Tapi ya alhamdulillah kita sudah pulih kembali. Kak, aku pengen nanya, perannya sebuah HCM atau HR dalam sebuah perusahaan tuh seberapa penting sih? Kalau dari sudut pandang Kakak ya sebagai HR. Oke. Dari sudut pandang aku sendiri ya, peran HR itu sangat penting buat perusahaan karena HR itu sendiri adalah yang pada dasarnya yang menghandle, mengurusi karyawan gitu. Jadi suatu perusahaan itu ada peran HR-nya yang penting gitu loh. Karena kalau misalnya karyawannya ada something gitu, ya perusahaannya juga berpengaruh gitu loh. Ya. Kualitas karyawan yang akan mempengaruhi perusahaan tadi tersebut betul. Gitu ya. Gimana cara kerjanya, gimana tipe-tipe karyawannya itu mempengaruhi sebuah perusahaan. Iya. Jadi pentingnya HR adalah ya tadi untuk mengontrol semua itu gitu sehingga tidak ada jadi masalah, semua fine-fine aja gitu ya berarti ya. Oke. Sebelumnya pernah kan kalau di PFN kita sudah jelas produksi film negara, bergerak di bidang audiovisual. Sebelumnya, apakah Kakak pernah bekerja di bidang audiovisual juga atau tidak sama sekali bahkan? Sebelumnya belum pernah sih. Belum pernah? Belum pernah, karena sebelumnya itu aku pernahnya di bidang food and beverage gitu. Salah satu brand besar di Indo lah gitu. Oke, jadi masuk ke bidang audiovisual baru di PFN ini berarti? Baru banget. Sebelumnya pernah tertarik gak atau senang dengan audiovisual gak? Contoh kalau audiovisual banyak ya gitu ya, ada paling gampangnya film lah. Suka tidak dengan film? Suka banget sih. Suka banget? Iya suka banget. Oh berarti kalau ngedate sama pasangan biasanya nonton film gitu? Iya itu bisa. Oh gitu, iya. Nah tadi kan sebelumnya bekerja di food and beverage, lalu mungkin pernah intern di kementerian juga gitu. Dan baru masuk PFN, ya tadi dengan audiovisual ini cukup kaget gak? Ternyata tuh di balik prosesnya, ya dengan audiovisual tuh prosesnya yang terjadi banyak gitu dari pre-production, production, post-production. Cukup apa ya, cukup amazed kah atau cukup bingung? Aku pribadi sih emes ya, banyak emesnya karena ternyata di balik pembuatan suatu film atau produksi sesuatu itu panjang banget gitu loh. Butuh waktu yang sangat panjang gitu loh. Dan butuh banyak orang ternyata yang terlibat ya gitu ya. Betul. Jadi hal yang baru akhirnya dipelajari di PFN tadi. Iya benar, ini hal baru banget sih. Tapi cukup pusing gak? Kayak ngeliatnya kayak wah sebelumnya gak pernah kan gitu. Terus tiba-tiba masuk jadi agak kaget, agak kelimpungan atau sulit untuk adaptasi diri? Ya kagetnya pasti ada kan ya di tempat baru. Kalau untuk sulit itu kayaknya enggak sih, karena kalau kita ngejalanin sesuatu itu dengan nyaman terus dengan sungguh-sungguh kayaknya itu nggak ngerasa sulit aja gitu loh. Tapi gini Kak, ya aku tahu ya gitu.
Maksudnya kalau sebuah perusahaan kan rata-rata karyawannya ya sudah karyawan gitu ya. Iya. Kalau dari audiovisual kan banyaknya adalah seniman, entertain gitu lah. Dunia beda lah. Kalau orang mungkin di dunia kerja biasa gitu, orang misalkan contohnya akunting gitu, jam 8 sampai jam 5 dia selesai gitu ya. Iya. Kalau di audiovisual tidak bisa tuh kayak gitu kan Kak Iya, ya. betul. Dari jam 8 ya mungkin nanti selesainya jam 10 malam atau jam 12 malam. Itu di HC berdampak juga kah? Untuk berdampak sih enggak ya. Cuman emang ya beda ya, karena ternyata di PFN ini karena perfilman ya, jadi banyak backgroundnya itu sebenarnya PFN ini adalah corporate, cuman orang-orangnya ada yang corporate, ada yang dari media gitu kan, karakternya berbeda gitu loh. Dan untuk penetapan office hour aja yang sebenarnya dari jam sekian sampai jam sekian, cuman ada beberapa yang nggak bisa kayak gitu loh. Cuman itu nggak merugiin dari HC sih, karena ya emang kayak gitu loh. Jadi makanya dari HC sendiri kan ada kebijakan tentang flexible working arrangement kan. Jadi untuk bagian produksi itu boleh aja mau jam berapa datang, karena abis ngelembur syuting apa segala macam tuh nggak masalah banget. Oh, itu bisa ya berarti ya diproduksi ya? Bisa banget. Berarti misalkan seandainya ada orang yang kerja dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besoknya di hari esoknya dia boleh datang jam 10 pagi misalkan. Memotong jatah yang tadi semalam dia lembur gitu, boleh? Boleh. Itu banget. langsung report ke Kadia berarti? Iya, asal nge-report aja sama ke atasannya juga gitu, seizin atasannya gitu loh. Jadi tadi tetap bisa istirahat tapi bekerja juga tetap maksimal ya, Iya, gitu betul. ya. Jadi tidak saling memberatkan lah sama-sama. Ya kita Betul. kasih win-win solution gitu dari HC Betul. ya. Working flexible arrangement ini diberlakukan sejak kapan? Itu berlaku sejak dari sebelum aku sini itu udah ada fleksibel. Dari aku sini itu baru ada di kebijakannya baru ditetapin, berarti itu pada tahun 2022 sekitar bulan Oktober gitu. Sebenarnya baru juga lah itu hitungannya baru ya sih. gitu. Oke. Nah Kak, tadi kalau kita sudah bahas tadi kan katanya orang karyawan yang di industri biasa dengan industri perfilman ini cukup berbeda, cukup sulit segala macam gitu ya. Jadi ada tantangan sendiri juga, cukup mes juga ternyata audiovisual sebesar ini ya, cukup sebesar ini juga dan cukup banyak melibatkan orang. Lalu tadi ternyata aku juga baru tahu kalau di industri perfilman di PFN khususnya ada flexible working arrangement gitu kan. Nah, kira-kira harapan Kadia sama PFN ke depannya gimana nih? Dari sisi HC boleh, dari sisi PFN-nya boleh, dari sisi perusahaannya boleh. Untuk harapannya sendiri dari sisi HC dulu ya. Dari sisi HC tersendiri semoga ke depannya dari HC-nya bisa lebih banyak lagi ketetapan manajemennya, biar lebih proper lagi, untuk karyawannya bisa sejahtera lagi. Terus untuk PFN-nya sendiri semoga semakin jaya ya, jaya. Oh bukan ya, itu kayak yel ya, kayak prediksi loh jadinya loh. Terus ya semoga yang terbaik lah buat PFN, pokoknya semakin baik ke depannya terus menerus gitu loh. Oke. Itu tadi harapan untuk PFN. Mungkin teman-teman sahabat PFN ada yang bertanya-tanya, Kak, kalau aku mau kerja di PFN atau mungkin kita punya banyak anak magang juga ya, maksudnya beberapa anak magang ya. Betul. Anak magang dan anak freelancer kebetulan ya. Kira-kira kalau info-info tersebut tuh ada di mana sih Kak? Kalau untuk info misal intern ataupun freelancer dan lain-lain, biasanya itu kalau untuk intern mungkin kita enggak yang selalu buka open lowongan gitu ya. Cuman kalau mau mengajukan boleh, bisa kirim email, CV, surat dari kuliah kampusnya. Kalau emang itu intern dari kampus atau intern mandiri, bisa kirim email ke HC. Terus kemudian terkadang kalau PFN lagi buka lowongan itu bisa ada di-share di sosmed. Di PFN ya. Atau ada di LinkedIn, bisa di situ gitu. Tapi apakah orang yang memang kuliahnya di bidang audiovisual, misalkan contoh harus anak perfilman atau anak ilkom atau semua boleh sebenarnya? Semuanya sih boleh asal dia punya pengalaman di bidang itu ya. Harus punya pengalaman ya setidaknya ya. Tentu sih ya, karena kan ini kan juga bidang audiovisual ya. Betul. Seenggaknya punya basic dasar lah. Divisi di PFN ada berapa sih Kak sebenarnya? Divisi di PFN itu ada
HCM, Human Capital Management, ada legal, ada sekretaris perusahaan, kemudian ada IT, ada komersial dan pembiayaan, ada manajemen resiko, terus ada finance, kemudian ada aset, ada general support, ada 9. Ada 9 ya. Iya. Jadi teman-teman tadi setidaknya kalau memang pun mau magang ya minimal mengetahui kali ya dasar-dasar dari audiovisual ya, walaupun nanti teman-teman ada yang kerja di IT mungkin atau mau intern di finance, tapi setidaknya paham lah dunia audiovisual bergeraknya seperti apa gitu ya. Maksudnya untuk ini ya kalau mau aku kirain yang buat yang mau intern di bagian ini, bagian produksi gitu. Oh, jadi kakak mikir gitu enggak? Maksud aku yang general gitu misalkan. Kayak tadi aku kuliahnya di akuntansi, kira-kira boleh nggak sih aku tertarik deh kerja di PFN atau magang di PFN? Boleh? Kalau gitu boleh dong, boleh. Jadi, tergantung divisi mananya sih. Jadi dia mengajukan diri, Kak, aku dari lulusan ini, misalnya atau aku sedang kuliah di jurusan ini, aku mau kira-kira magang di sini boleh atau tidak gitu? Iya betul. Oke, gitu. Jadi tuh teman-teman ya, boleh silahkan nanti email ke HC. Email nanti ada di bawah. Di bawah ya, ada di bawah. Tolong. Nih? Ada editor tolong ya, Mas editor ya. Gitu. Terima kasih sudah hadir di podcast PFN Cerita di Balik Layar. Senang sekali kita bisa sharing-sharing walaupun tadi banyaknya bahas kerjaan ya.